Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Iva tetap berharap kalian selalu dalam kondisi sehat. Dan tak lupa anak-anak, seharusnya kalian juga tetap semangat ya, walaupun dengan segala keterbatasan seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini, Bu Iva masih membahas tentang bab 3, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada bab ini dibagi menjadi beberapa subbab anak-anak ya. Jika pada subbab yang pertama kemarin kalian sudah belajar tentang perdagangan internasional, subbab yang kedua kalian sudah belajar tentang pengembangan ekonomi kreatif, dan pada subbab yang ketiga ini kalian akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah mempelajari subbab yang ketiga D ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Siap ya anak-anak ya mengikuti pembelajaran? Apa itu pusat keunggulan ekonomi? Pusat keunggulan ekonomi yaitu sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau wilayah yang lebih unggul dibanding dengan daerah atau wilayah lain. Jadi sumber daya itu anak-anak meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah atau wilayah yang lebih unggul jika dibandingkan dengan daerah atau wilayah lain. Keunggulan sumber daya yang dimiliki oleh daerah ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Bisa difahami anak-anak ya? Jadi suatu daerah yang memiliki keunggulan sumber daya ekonomi, diharapkan keunggulan sumber daya ekonomi tersebut dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Bisa dilanjut? Apa saja keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia? Kita ke wilayah timur dulu, ke Papua. Papua memiliki sumber daya keunggulan ekonomi berupa tambang emas. Nah, kamu lihat anak-anak ya, yang terkenal di seluruh dunia, PT Freeport. Nah, ini punyanya negara kita anak-anak. Ya, ini adalah emas, tambang emas. Selanjutnya adalah tambang tembaga. Ini anak-anak, tembaga ini merupakan bahan baku untuk pembuatan berbagai macam logam. Ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh Papua. Selanjutnya, keunggulan yang dimiliki oleh Maluku. Maluku karena wilayahnya dikelilingi oleh perairan laut, maka komoditas keunggulannya adalah di perikanan. Selain perikanan, Maluku juga memiliki komoditas garam anak-anak yang bisa dijual ke daerah atau ke provinsi lain. Dan yang ketiga, Maluku juga kaya akan tambang nikel. Nikel ini adalah bahan baku untuk pembuatan stainless. Ini adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Maluku yang hampir tidak dimiliki oleh daerah lain. Selanjutnya ke wilayah Nusa Tenggara. Kita ke Provinsi Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ada suatu pulau yang terkenal di dunia juga anak-anak ya, yaitu Pulau Komodo. Ini juga bisa menjadi aset wisata, pariwisata. Kemudian eksotik dari terumbu karangnya juga banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Dan ada juga Labuhan Bajo yang sangat terkenal juga anak-anak ya, yang mendunia. Ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara. Jadi lebih kepada pariwisata. Nah, ini kan juga bisa mendatangkan banyak devisa dan kekayaan anak-anak karena bisa menarik wisatawan dari negara lain. Selanjutnya kita ke Sulawesi anak-anak. Di Sulawesi, ini terkenal dengan perkebunan kakao yang hampir tidak dimiliki oleh
daerah yang lain. Kakao ini merupakan bahan baku pembuatan coklat. Ini anak-anak, kakao juga bisa bijinya juga bisa untuk vitamin, kandungan vitamin dan mineralnya juga besar anak-anak sehingga bisa bermanfaat. Ini perkebunan kakao. Di Sulawesi juga ada tambang minyak bumi anak-anak. Ini juga keunggulan aset lokalnya, aset wilayahnya. Dan komoditas pertanian di Sulawesi, kamu lihat sangat intensif pengusahaannya sehingga bisa menghasilkan bahan-bahan pertanian yang melimpah. Selanjutnya kita ke Pulau Kalimantan. Ada apa di Kalimantan? Pasti yang terkenal adalah tambang minyak buminya. Selain itu perkebunan kayunya, ini juga menjadi aset Pulau Kalimantan anak-anak sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang didirikan di sana. Juga yang tidak kalah adalah tambang batu bara. Sebagai bahan bakar anak-anak ya, ini di Kalimantan adalah jagonya. Ini adalah keunggulan yang hampir tidak dimiliki oleh wilayah atau pulau yang lain. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa. Ini tempat kita anak-anak. Ada apa di Jawa? Di Jawa lebih unggul sumber daya manusianya. Kamu lihat itu anak-anak, jumlah penduduk di Pulau Jawa. Kan memang yang paling besar di Indonesia ada di Pulau Jawa anak-anak ya. Ini juga aset sebagai tenaga kerja anak-anak. Tenaga kerja yang besar, sumber daya manusia yang besar di Pulau Jawa juga banyak terdapat entrepreneur. Entrepreneur ini adalah para pengusaha-pengusaha yang memiliki inovasi, memiliki pengetahuan, daya bisnisnya, teamworknya, leadershipnya. Nah, ini anak-anak ya, sumber daya manusianya unggul kalau di Pulau Jawa dibanding dengan pulau-pulau yang lainnya. Ini juga termasuk keunggulan. Selanjutnya, permodalan di Jawa. Ini juga sangat terkenal, digambarkan Bu Iva pada bank, permodalan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan atau untuk membiayai kegiatan ekonomi-ekonomi lainnya anak-anak. Ini yang terkenal di Pulau Jawa. Ada lagi keunggulan anak-anak tentang batiknya. Batik di Pulau Jawa sudah mendunia anak-anak, tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga dikenal di dunia. Ini adalah contoh dari batik Jogja. Kalau yang ini adalah batik Solo, dan ini batik Madura. Masih banyak juga anak-anak ya daerah-daerah lain yang juga memiliki ciri khas batiknya. Ada batik Sidoarjo, kemudian ada batik Gresik. Masih banyak anak-anak ya di seluruh Pulau Jawa yang memiliki keunggulan berupa batik. Nah, ini aset anak-anak ya. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Bali. Nah, ini anak-anak di Bali pasti terkenal dengan pantainya. Ini adalah salah satu contoh pantai Kuta. Kemudian di Bali juga perikanannya anak-anak maju juga di Bali karena memang wilayahnya yang dikelilingi oleh lautan. Kemudian ada Pura Bedugul lah. Ini juga lebih kepada aset-aset wisata sama dengan Nusa Tenggara tadi. Di Bali memang banyak anak-anak banyak mendatangkan wisatawan dari mancanegara sehingga bisa membawa keuntungan bagi negara kita berupa bertambahnya devisa negara. Ingat materi kita yang tentang perdagangan internasional kemarin? Nah, jadi perdagangan tidak hanya berupa barang anak-anak, tapi juga berupa jasa. Nah, ini adalah jasa-jasa wisata yang berkembang di Pulau Bali. Sumatera. Di Sumatera anak-anak terkenal dengan perkebunan karetnya. Kamu tahu kan untuk bahan baku apa karet ini? Ya anak-anak ya. Untuk ban mobil dan untuk peralatan-peralatan lainnya yang berbahan karet. Nah, ini di Sumatera anak-anak perkebunannya besar. Kemudian di Sumatera ada pegunungan kapur sebagai bahan baku untuk semen Padang. Ini anak-anak ya. Di sana juga masih banyak sekali pegunungan-pegunungan kapur yang dikelola sehingga menjadi bahan baku untuk PT Semen Padang. Dan yang terakhir, di Sumatera juga perkebunan sawitnya sangat besar. Kamu juga tahu kan untuk sawit ini sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng.
Ini adalah keunggulan-keunggulan yang ada di daerah-daerah atau yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dan keunggulan-keunggulan ini bisa kita kembangkan untuk kegiatan perekonomian yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisa difahami anak-anakku sekalian ya? Demikian materi dari Bu Iva. Cukup singkat anak-anak ya. Diharapkan yang singkat ini tetap bisa bermanfaat. Kalian simak dengan baik dan bisa kalian gunakan untuk menambah wawasan kalian. Diakhiri Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.